Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini masih seputar CCTV yang akan saya bahas. Tetapi saya akan membahas CCTV yang lama, yang tempo dulu. Ya, bukan CCTV yang sekarang lagi ramai, tapi memang nanti akan ada hubungannya dengan CCTV yang sama ini kita bahas. Yaitu CCTV yang misterius, yang tidak jelas keberadaannya, apakah memang tidak ada atau ditiadakan, kita tidak tahu. Tetapi tetap kita eh, menduga-duga apakah memang CCTV di sekitaran dari radius TKP, apakah memang tidak ada yang memantau para saksi-saksi yang sudah terperiksa. Tentu ini jadi pemikiran buat kita semua ya. Apakah ada obstruction of justice di sini yang memang menghilangkan barang bukti? Itu masih pertanyaan ya. Masih dalam proses pendalaman dari pihak penyidik. Tentunya saya akan membahas masalah CCTV yang tempo lalu ya. Saya akan coba membacakan ini dari satu media yaitu Tribun ya, Jabar. Peran dan sosok Pak Yosep dalam kasus Subang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Sosok suami sekaligus ayah dari korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu jadi tersangkanya setelah 2 tahun lamanya penyelidikan kasus Subang itu dilakukan. Meski kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah misteri kebohongan dan perangai Yosef masih jadi perbincangan. Satu di antaranya soal misteri sosok Yosef dalam foto jepretan CCTV yang sempat beredar. Kala itu, foto jepretan CCTV menampilkan sosok Yosef itu beredar di tengah kasus Subang masih dalam penyelidikan kepolisian. Diketahui, foto jepretan CCTV yang menampilkan sosok Yosef itu beredar viral di media sosial pada tanggal 14 April 2022 lalu. Dalam foto tersebut menampilkan Yosef tertangkap CCTV sedang mengendarai sepeda motor Scoopy berwarna merah. Terlihat Yosef mengenakan jaket merah, topi merah, dan celana berwarna krem. Saat itu, banyak yang menduga beredar foto jepretan CCTV menangkap Yosef itu sebagai salah satu barang bukti yang bocor dari penyidik Polres Subang. Diduga ya. Pasalnya, pakaian yang dikenakan Yosef tersebut mengingatkan pada peristiwa di hari kejadian penemuan mayat Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu 18 Agustus 2021 lalu. Beredarnya foto jepretan CCTV menampilkan sosok Yosef saat itu seolah dikaitkan dengan bukti bahwa suami korban Ibu Tuti Suhartini itu benar datang dari rumah istri muda Mimin Mirnarsi dari Cijengkol ke rumah TKP di Jalan Cagak. Hal itu lantaran alibi Yosef mengaku kronologi penemuan mayat istri dan dirinya datang ke TKP untuk mengambil stick golf. Dengan begitu, publik saat itu menduga foto jepretan CCTV menampilkan Yosef itu seolah menguatkan alibi Yosef yang datang dari rumah istri muda. Namun, kini setelah ditetapkan jadi tersangka, alibi Yosef yang mengaku datang dari rumah Mimin terkait jepretan CCTV itu kembali dipertanyakan dan diduga framing. Diduga beredarnya jepretan CCTV Yosef tertangkap mengendarai motor itu framing untuk menguatkan alibi kronologinya di hari kejadian tersebut. Kita lanjutkan ya. Terlebih, kini terkait barang bukti CCTV itu kembali dipertanyakan karena ini terungkap ada 3 oknum polisi yang terlibat dalam mengaburkan kasus Subang. Hal ini diungkap oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka, ujar Kombes Ibrahim Tompo dikutip dari kompas.com Jumat 17 bulan November 2023.
Kita lanjut kembali. Bahkan diterangkan 3 oknum polisi tersebut diduga mempunyai peran dalam kasus Subang bertentangan dengan prosedur penanganan perkara kasus Subang. Beberapa di antaranya diduga oknum polisi tersebut diduga menghilangkan barang bukti. Karena hal itu kini banyak yang menduga banyaknya barang bukti dalam kasus Subang dikaburkan oknum polisi tersebut. Salah satu barang bukti CCTV yang beredar di sejumlah titik TKP. Ironinya, foto jepretan CCTV menampilkan Yosep tersebut justru yang beredar ke publik. Sebelumnya, Yosep juga sempat memberikan tanggapan soal beredarnya foto jepretan CCTV menampilkan dirinya tersebut. Saat itu, Yosep masih berstatus sebagai saksi. Pertama yang ada di TKP kerap kali dicurigai. Menanggapi beredarnya foto jepretan CCTV tersebut, Yosep buka suara hingga mengungkap fakta-fakta tak terduga. Suami korban tersebut mengaku bingung beredarnya foto jepretan CCTV yang diduga sebagai barang bukti kasus Subang. Ia mengatakan, semestinya rekaman CCTV tersebut tidak bocor dan beredar. Menurutnya, jika CCTV tersebut bagian dari barang bukti kasus Subang, maka bisa melanggar kode etik penyidikan. Ya, saya juga merasa heran, kok bisa tersiar begitu, CCTV bisa bocor begitu, ungkap Pak Yosep. Lanjutkan, kan ini ranahnya penyidik, berarti sudah melanggar dari kode etik penyelidikan dan penyidikan itu, makanya saya heran, ujar Yosep memberikan tanggapan. Dikutip tribunjabar.id dari kanal YouTube Koin 1077 Jumat 15 April 2022. Saat ditanya soal kebenaran dirinya sebagai pria dalam foto tersebut, Yosep mengaku dirinya tidak bisa memastikan. Hal itu tak bisa ia ungkapkan karena menurutnya hal tersebut masih bagian dari penyelidikan. Namun, Yosep berusaha menjelaskan kemungkinan foto tersebut didapat secara tidak sadar. Baginya, kemungkinan foto tersebut sebagai barang bukti kasus Subang yang terperiksa. Kemudian, Yosep juga menyinggung fakta tak terduga terkait noda bercak darah pada bajunya di hari kejadian penemuan mayat Tuti dan Amelia. Ia berusaha menjelaskan noda tersebut tak hanya ada pada baju putihnya tapi juga ada di celananya, namun hanya setitik. Lanjut, Yosep menjelaskan setelah noda tersebut diketahui pihak kepolisian, ia mengaku diminta melepas pakaiannya tersebut di Polsek Jalan Cagak. Dalam pemeriksaan, kita tak sadar ada sedikit noda dekat kancing. Terus di bawahnya ada setitik. Ini ya, noda juga di celana. Jadi pada waktu itu langsung kita dipoto, dibuka di kantor polisi, langsung di BAP. Pakaian diganti di kantor Polsek Jalan Cagak, waktu itu disaksikan penyidik pengakuan Yosep. Namun, Yosep lanjut menjelaskan saat itu adiknya, Mulyana, menyebut pakaian dirinya yang terkena noda darah tersebut bukan barang bukti, melainkan pembanding. Oke, itu ya di harian Tribun News. Di Tribun News ya. Ya, itu kronologis dari CCTV yang sempat beredar dan menjadi viral. Tidak ada CCTV, cuma ada jepretannya saja. Pak Yosep tidak mengiyakan karena dia bilang bahwa itu masih proses penyelidikan. Cuma dia menyayangkan karena ranah polisi, kenapa bisa bocor? Nah, pertanyaannya adalah tadi diproses di Polres Subang ya, penyidik Polres Subang. Karena pada saat itu belum ada pelimpahan kepada Polda Jabar. Kalau misalkan ini dari Polres Subang, penyidik, satu pertanyaan adalah dari siapa CCTV tersebut keluar hingga masuk ke media? Nah, ini pertanyaannya. Siapa penyidik yang mengeluarkan CCTV tersebut? Kemudian kepada siapa diberikannya?
Ya, kepada siapa diberikannya, dengan tujuan apa, ya kan? Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Siapa penyidiknya atau siapa oknumnya? Kalau bukan penyidik misalkan ya, ya kita tidak tahu apakah penyidik atau siapa, kan kita tidak tahu. Yang jelas bahwa CCTV itu bocor, ya, sehingga sampai kepada media. Apakah penyidik, ataukah ada oknum, ataukah orang lain, kita tidak tahu. Nah, ini yang harus ditelusuri sebenarnya. Karena berkaitan apa? Kita bisa saja diduga, apakah ini sebuah framing, ya, ataukah memang benar apa adanya, kita tidak tahu. Justru yang harus kita cari tahu adalah siapa yang membocorkan ini, kemudian kepada siapa. Nah, ini yang harus kita cari tahu sebenarnya, ya. Tadi diduga apakah ini sebuah framing atau bukan. Ini kan baru diduga kan tadi di uraian di Tribun News, ya. Nah, itu kembali lagi. CCTV ini memberikan informasi seolah-olah bahwa Pak Yosep jam sekian berangkat dari Cijengkol menuju TKP dalam rangka mau golf, ya, mengambil stick golf di TKP. Nanti hubungannya dengan kejadian rekonstruksi, bahwa kita ketahui rekonstruksi sudah terjadi. Versinya Ramdhanu, bahwa ada keterlibatan Pak Yosep di sana. Ya. Nah, kaitkanlah ini. Apakah ada hubungannya dengan obstruction of justice yang mengutak-ngatik CCTV? Kita berpikir, berarti arahnya kemana? Polanya apa? Melindungi siapa? Kita bisa jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.